Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada kabar yang kurang mengenakan ini ya. Gue ambil dari Daily Mail. Kalau ternyata Rasmus Højlund ini ada cedera punggung, yang kalau ditulis oleh Daily Mail ini akan membatasi waktu bermainnya, terutama di awal musim untuk Manchester United, karena ternyata permasalahannya ini lebih serius dari yang klub sebutkan setelah, atau klub perkirakan ya, atau dapatkan informasinya setelah kesepakatannya senilai 72 juta pounds dari Atalanta. Tentu saja ini disepakati. MRI scan ini memberitakan atau memberi informasi kalau ternyata ada permasalahan ya di punggung dari Rasmus Højlund. Sumber mengatakan kalau permasalahan ini lebih serius dari yang diperkirakan oleh Manchester United, dan dengan hal ini akan membatasi waktu bermain dari striker ini di awal musim. Nah, yang menarik disebutkan juga kalau Marcus Rashford ini pernah absen beberapa bulan di musim 2019-2020 setelah memiliki yang disebut dengan a double stress fracture di punggungnya. Walaupun demikian, permasalahan dari Rasmus Højlund ini tidak seperti Marcus Rashford, dan klub ini sangat percaya diri kalau dia bisa kembali secepatnya, tentu saja dengan kebugaran yang lebih penuh. Ya, ada beberapa hal yang disebutkan ini terkait dengan pemeriksaan di punggung dari Rasmus Højlund. Jadi di awal musim Manchester United, di pertandingan pertama kalau gue lihat di jadwal dari klub, Manchester United hari Selasa dini hari itu akan memulai, bentar gue lihat tuh jadwalnya ya. Ya, hari tanggal 15 Agustus, hari Selasa dini hari jam 2 itu akan menghadapi Wolves, lalu akan menghadapi Tottenham Hotspur di bulan Agustus, menghadapi Nottingham Forest di tanggal 26 Agustus. Itu ada 3 jadwal di bulan Agustus, dan di awal September akan tandang ke London menghadapi Arsenal. Belum di artikel ini tidak disebutkan secara detail ya kapan atau berapa lama kira-kira Rasmus Højlund ini akan absen. Apakah 1 bulan atau lebih sedikit dari itu, atau bahkan lebih panjang. Tapi di awal-awal ini disebutkan kalau memang waktu bermain dari Rasmus Højlund akan sangat terbatas. Sangat terbatas ini juga tidak diberitahu secara detail apakah nanti setelah pemulihan dia tidak bisa tampil 90 menit ya secara konsisten, atau seperti apa, atau harus memang absen dalam jangka waktu tertentu sebelum dia bisa bermain langsung 90 menit. Ini masih belum dijelaskan di artikel yang tadi gua bacakan dari Daily Mail. Hanya saja intinya adalah di awal musim Manchester United nanti akan bermain tanpa Rasmus Højlund. Dan kalau melihat dari komposisi lini depan Manchester United selama pre-season, ada beberapa opsi di sana. Tentu saja mendorong Marcus Rashford ke depan itu bisa menjadi salah satu opsi. Sudah beberapa kali dicoba, dan di pos kiri ditempatkanlah seorang Alejandro Garnacho. Lalu opsi lainnya mendorong atau menempatkan Jadon Sancho, dan ini sudah dimainkan selama beberapa pertandingan. Opsi lain menurut gua bisa menempatkan pemain muda, walaupun ini menurut gua peluangnya sangat kecil melihat Erik ten Hag nampaknya lebih senang mempercayakan kepada pemain senior, atau memang pemain yang bisa diharapkan memang mengimplementasikan permainan di atas lapangan. Pemain muda juga kiprahnya menurut gue tidak konsisten di preseason kemarin, sehingga peluang itu kecil, walaupun nggak 0% ya, tapi kecil kalau menurut gue. Opsi lainnya mungkin Anthony Martial, itu juga kecil menurut gue peluangnya. Kenapa? Karena Anthony Martial tidak pernah terlibat di pre-season, mungkin juga masih dalam proses pemulihan, sehingga ya menurut gua peluangnya kecil ya.
untuk bisa terlibat. Apalagi pertandingan menghadapi Wolves menurut gue sangat kecil peluangnya. Dan di awal musim pun kalaupun terlibat juga peluangnya sangat kecil. Opsi kelima, nah ini yang ingin gue bahas sedikit ya. Mungkin Manchester United sekali lagi mungkin ya bisa saja mendatangkan pemain depan yang murah atau gratisan. Nah ini menurut gue hal yang menarik untuk gue angkat kali ini di ngobrol ringan. Kalau gue cek di Transfermarkt ya, untuk pemain yang free agent artinya bebas, ini ada Alfredo Morelos, ada Alexis Sanchez, pemain yang pernah memperkuat Manchester United, ada Luciano Vieto, ada Mariano Diaz, mantan pemain Real Madrid, ada Diego Costa, pemain yang punya pengalaman bersama Wolves dan juga Chelsea, Brit Asombalonga, ini pemain yang cukup bersinar beberapa musim yang lalu bersama Nottingham Forest kalau tidak salah, tapi belum di Premier League. Ada Odion Igalo juga ya, pemain yang pernah memperkuat Manchester United, masa peminjaman juga kan pada saat itu dari klub China Shanghai di periodenya Ole Gunnar Solskjaer. Ada Stefan Jovetic, pernah memperkuat Manchester City. Ada Bastos, di situ gue lingkarin. Ada Mattia Destro, pemain senior Itali ini. Ya gue lingkari Bastos karena kenapa? Ini dia. Bastos saat ini tanpa klub, free agent. Pernah memperkuat klub Belanda karena dia memang orang Belanda. Faktor dari Erik ten Hag nih ya. Ada FC Utrecht yang pernah diperkuat dari tahun 2022-2023. Pernah gue perhatikan juga, walaupun penampilannya sebenarnya so-so, cenderung biasa-biasa saja. Pemain ini ya, Bastos sendiri ini pemain yang tinggi, hampir sama kayak Wout Weghorst tipe permainannya. Dia ya badannya tinggi, besar, kepalanya botak ya. Pergerakannya juga licin, artinya dia aktif bergerak di lini depan. Mungkin ini sesuai dengan permainan dari Erik ten Hag yang ingin melakukan pressing dari awal. Menurut gua ini bisa jadi solusi. Artinya jadi solusi begini, mendatangkan pemain murah, bahkan pemain gratisan untuk jangka waktu tertentu mungkin ya, sampai dengan Rasmus Højlund ini siap. Karena apa? Karena gua melihat dari opsi pertama menempatkan Marcus Rashford di depan. Oke, di kiri ada Alejandro Garnacho. Gue masih berpikir Alejandro Garnacho belum konsisten. Lalu itu nomor 1, nomor 2 adalah backup. Ya, kalau seandainya ada kenapa-kenapa ini akan berpengaruh juga. Dan gue melihat Marcus Rashford sekali lagi lebih tajam, lebih bagus mainnya itu ada di sayap kiri. Dan kalau ada opsi lain yang nomor 2 yang menurut gue terbesar itu adalah either didorong Marcus Rashford ke depan atau menempatkan Jadon Sancho di depan. Nah untuk opsi kedua, gue melihat Jadon Sancho ini sering tidak optimal di preseason, tidak konsisten juga. Ada beberapa momentum dia tampil bagus, tampil luar biasa, tapi banyak juga di momentum-momentum lainnya dia tampil jelek. Umpan tidak akurat, salah pengertian, pergerakan pun juga salah ambil keputusan ya, belum meyakinkan. Sehingga gue justru berpikir ya itu tadi solusi nomor 5 yang gue naikkan menjadi peringkat ketiga itu adalah mengambil mungkin pemain dengan status gratisan dalam jangka waktu tertentu sambil menunggu Rasmus Højlund kembali lagi. Bagaimana dengan solusi pemain muda ataupun Anthony Martial? Gua pikir dua solusi itu sama. Ya sorry kalau gua mungkin berbeda dengan Sobat Football United, ada yang lebih cenderung untuk pemain muda saja. Gua tetap melihat kiprah pemain muda Manchester United di pre-season kemarin ini tidak stabil. Tidak stabil, mereka ini memang masih dalam tahap development, masih dalam tahap berkembang. Fokusnya di situ. Belum bisa menunjukkan performa. Ada pemain-pemain muda yang memang tampil bagus di preseason kemarin, tapi menurut gue ya tidak banyak dan bukan di posisi penyerang. Sayangnya bukan di posisi penyerang. Gue melihat Alvaro Fernandes ya kan, Facundo Pellistri, siapa lagi, Hannibal Mejbri di situ gitu. Sementara posisi lain gue melihat pemain bagus, tapi masih belum ada di level dia bisa menambah kualitas. Itu dia, menambah kualitas lini depan dari Manchester United dengan situasi yang ada saat ini.
Sehingga gue melihat dari permasalahan Rasmus Højlund ini, tentu saja gue berharap Rasmus Højlund bisa cepat kembali ya, cederanya tidak parah. Tapi kenyataannya seperti dikabarkan tadi di awal-awal musim, walaupun tidak disebutkan secara spesifik berapa lama Rasmus Højlund ini akan absen. Solusi yang menurut gue ada 3 yang paling terbesar adalah mendorong Marcus Rashford ke depan, Jadon Sancho false nine, atau Manchester United mengambil pemain gratisan. Dalam hal ini gue lihat sepertinya Basdos ya dari daftar tadi ini untuk bisa dijadikan solusi temporary. Solusi temporary artinya solusi sementara sampai dengan Rasmus Højlund kembali. Tapi bagaimana menurut sobat Football United nih situasi dengan Manchester United saat ini ya, di mana lini depannya menurut gua butuh kualitas tapi Rasmus Højlund belum bisa tersedia. Dan jangan lupa ya, perbedaan dari musim lalu dan yang gua harapkan terjadi di musim ini adalah Manchester United bisa langsung ngegas dari awal kompetisi, nggak pakai acara kalah dulu di pertandingan-pertandingan awal, sehingga lebih smooth nih, lebih mulus langkah selanjutnya. Tapi bagaimana menurut sobat Football United? Solusi apa kira-kira ya untuk Rasmus Højlund ini? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.